Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 26 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 2026. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Barkah Sawah Baru dalam sebuah kajian dengan membaca kitab Meraih Hidup Bahagia, yaitu yang ditulis atau dalam bahasa Arabnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, sarana hidup bahagia, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai sarana yang pertama yang disebutkan oleh penulis, yaitu beriman dan beramal saleh. Dan kita sudah sampai kepada halaman yang ke-12. Dan untuk buku yang dibagikan ini adalah, saya minta kepada DKM Masjid agar disediakan buku. Jadi setiap datang dibagikan buku, nanti setiap habis selesai kajian dikembalikan lagi sampai menghatamkannya, baru dijadikan sebagai sebuah hadiah. Ya, jadi karena kalau seandainya dibawa pulang nggak kembali nanti. Kalau dibawa pulang nggak kembali nanti. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu beriman dan beramal saleh. Penulis hafizahul rahimahullahu taala berkata di dalam halaman yang ke-12. Dan sebelumnya saya ingin sebenarnya tadi pagi minta kepada Pak Rudi DKM untuk kajian tentang Ramadan, terutama berkaitan dengan wanita. Tapi karena sudah pada pegang buku semua, saya jadi mengurungkan niat untuk berbicara tentang fikih puasa wanita di bulan Ramadan. Mungkin nanti insyaallah bisa dibahas oleh Ustaz. Kita lanjutkan kajian rutin kita saja. Nah, penulis berkata di dalam halaman yang ke-12, lihada kama abbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadzal hadits fi al-hadits as-sahih annahu qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al mu'mina yatadha'afu ghunmuhu wa khairuhu wa thamaratu a'malihi fi kulli ma yatatarraquhu minas sururi wal makari. Lihada tajidu ithnaini tatarraqahuma naibatan min nawaibil khair aw syarr fayatafawatani tafawutan 'aziman fi talaqqiha wa dhalika bihasabi tafawutihima fil imani wal 'amalis salih. Penulis berkata, dalam hadis tersebut, yaitu hadis yang saya bacakan tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa seorang mukmin akan berlipat-lipat kebaikan dan buah amalnya atas setiap apa yang dialaminya.
Karena itu Anda akan mendapatkan dua orang yang mengalami hal serupa, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, akan tetapi ada perbedaan yang besar di antara keduanya dalam menerimanya. Hal tersebut dapat terjadi karena bedanya iman dan amal saleh pada keduanya. Kemudian penulis berkata, hadza al-mawsuf bihadaini al-wasfain yatalaqqa al-khair wash-syarr bima dzakarnahu min asy-syukri was-sabri wa ma yatba'uhuma fayahdutsu lahu as-sururu wal-ibtihaj wa zawalul hammi wal-ghammi wal-qalaq wa dhiqis sadri wa syaqa'il hayat wa tatimmu lahu al-hayatu thayyibah fi hadhihi ad-dar. Yang artinya, yang pertama, menerima kebaikan dan keburukan sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu dalam bentuk syukur dan sabar dengan segala konsekuensinya, sehingga lahir pada dirinya perasaan bahagia dan senang, hilangnya rasa gundah gulana, perasaan tidak tenang, kesempitan dada, dan kehidupan sengsara. Semuanya berganti dengan kehidupan bahagia di dunia ini. Kemudian penulis berkata lagi, wal akharu yatalaqqa al mahabba bi asyarr wa batar wa tughyan fatanharifu akhlaquhu wa yatalaqqaha kama tatalaqqaha al bahaimu bi jash' wal hala wa ma'a dhalika fa innahu ghayra mustarihin qalb bal mushattatahu min jihatin adidah mushattatan min jihati khawfihi min zawali mahbubatih wa min kathratil ma'arid an-nashi'ati anha ghaliban wa min jihati anna an-nufusa la taqifu 'inda haddin bal la tazalu mutashawwifatun li amri tawshawwifatan li umurin ukhra qad tahsul wa qad la tahsul wa in hasrat 'ala al-farq wa at-taqdir fa huwa aidan qalaqun min al-jihati al-madhkurah. Kemudian penulis berkata, sementara yang lain menerima kesenangan dengan sombong dan melampaui batas, akhlaknya menyimpang sehingga dia menerimanya bagaikan hewan rakus yang kelaparan. Namun demikian hatinya tetap tidak tenang, bahkan gelisah dari berbagai sisi. Dari sisi ketakutan akan hilangnya sesuatu yang dicintainya, dari banyaknya pertikaian yang biasanya tumbuh dari hal tersebut, dari sisi jiwanya yang tidak puas-puasnya, bahkan menginginkan hal-hal lainnya yang mungkin dapat dia raih ataupun tidak. Walaupun seandainya dapat dia raihnya, itu pun akan mengakibatkan kegelisahan dari berbagai sisi yang telah disebutkan tadi. Adapun jika mendapatkan kesulitan, dia menerimanya dengan panik, ketakutan, dan tidak tenang. Nah, kita jelaskan sekarang. Apa maksudnya ini para ikhwan? Jadi begini, orang yang beriman ketika di dalam hidup dunia, dia mendapatkan dua hal, kebaikan dan keburukan, nikmat dan bala. Itu tidak akan hilang dari diri seorang muslim, bahkan dari seorang manusia seluruhnya di dunia ini. Pasti di dunia ini antara dua, dia dapat nikmat atau dapat musibah. Nah, bedanya kalau orang beriman dapat nikmat, dia bersyukur. Nah, makanya disebutkan di situ. Yang pertama, menerima kebaikan dan keburukan sebagaimana kita sebutkan tadi. Dia bersyukur dan dia bersabar. Saat dapat nikmat dia bersyukur. Ya. Dia tidak sombong. Dia tidak ujub saat dapat nikmat. Dia mengakui nikmat ini dari Allah. Makanya ketika orang berilmu yang menolong Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, falamma ra'ahu mustaqiran 'indah, ketika dilihat singgasana tersebut ada di sisi Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, orang berilmu tersebut mengatakan, hadza min fadli rabbi,
Ini adalah karunia dari Allah. Nah, itu orang beriman kalau dapat nikmat, dia sandarkan semuanya karena Allah. Saya dapat ini Ustaz karena Allah. Ini Ustaz perusahaan saya, ini semua Allah yang bantu. Ini semua Ustaz rumah saya Allah yang bantu. Dia sandarkan kepada Allah. Dia tidak pernah menyandarkan kepada kemampuan ilmiahnya, kemampuan kekuatannya, kemampuan bisnisnya. Hadza min fadli Rabb. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang beriman. Artinya akhirnya hatinya tenang, tidak pernah ujub, sombong apalagi. Sombong itu beda dengan ujub. Ujub itu bangga dengan diri sendiri, menganggap orang lain tidak memiliki seperti yang dia miliki. Kalau sombong itu adalah turunan dari ujub. Biasanya sombong itu karena dia ujub. Ya. Turunan dari ujub adalah sombong. Apa? Setelah dia bangga terhadap diri sendiri, dia meremehkan orang lain. Dia merendahkan orang lain. Ya. Dia tidak kasihan terhadap orang lain. Ada 3 orang yang di zaman Bani Israel, yang satu botak, yang satu penyakit kulit, yang satu buta. Kemudian disembuhkan oleh Allah 3-tiganya. Kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang botak dikasih rambut, kemudian diberikan kekayaan. Yang penyakit kulit disembuhkan penyakit kulitnya, dikasih kekayaan. Yang buta disehatkan matanya, dikasih kekayaan. Lalu apa yang terjadi? Yang botak dan penyakit kulit didatangi oleh 2 malaikat yang menyerupakan diri mereka saat mereka dalam keadaan sengsara, sakit-sakitan dan miskin. Sudah sakit miskin, hidup lagi. Datang dia kepada si botak, yang mantan botak. Wahai fulan, bisakah engkau saya diberi bekal, saya kehabisan bekal. Saya tidak ada tempat untuk meminta kecuali kepada Allah, kemudian kepada engkau. Apa yang dijawab oleh si botak yang mantan penyakitan dan mantan miskin ini? Al-hajah katsira. Mohon maaf, semua orang berhajat, mohon maaf. Saya lagi banyak keperluan. Kemudian malaikat yang menyerupakan dirinya ini mengingatkan orang itu, kamu dulunya orang miskin kayak saya. Kamu dulunya orang botak miskin. Kemudian Allah sembuhkan, lalu Allah kasih kaya. Dia mulai sombong dengan cara merendahkan orang lain. Dia katakan, hadza warratu kabiran an kabir. Oh enggak, saya ini kaya dari mulai sananya. Ini darah biru nih. Ya, dari mulai sananya. Nah, itu dia. Jadi mulai ujub dia. Lalu dia merendahkan orang lain. Ya. Merendahkan orang lain dengan bahwa tidak ada, tidak dikasih. Begitu juga orang penyakit kulit, begitu juga. Beda dengan orang yang buta. Yang buta mengatakan, saya dulu orang buta disembuhkan oleh Allah, dikasih kekayaan. Kalau kamu ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Ini para ikhwah. Nah, orang yang beriman dan beramal saleh ketika menghadapi nikmat seperti itu, dia bahagia jadinya. Gak sombong, gak ujub. Karena orang ujub ini para ikhwah, kalau tidak dapat validasi, marah dia. Zaman sekarang zaman perlu validasi. Kalau enggak dapat jempol, Masya Allah, Tabarakallah, marah dia. Kok gitu doang sih responnya? Sudah dikasih, lupa terima kasih. Lalu yang dikasih dengar, oh iya Pak, mohon maaf Pak, terima kasih ya Pak. Cuma terima kasih dong. Enggak selesai itu. Karena dia butuh validasi. Ketika dapat keburukan juga demikian. Dia bersabar. Dia tahan lisannya, tahan perasaannya, tahan anggota tubuhnya. Bersabar dia. Sehingga dia tidak resah, tidak gelisah, tidak gundah, tidak menangis terus-menerus, tidak melakukan hal-hal yang mungkar, menempeleng pipi, merobek baju, menggunung rambut karena dapat musibah. Karena dia yakin bahwasanya ini sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, itu orang yang beriman saat dapat nikmat, saat dapat musibah. Kebalikannya orang yang
tidak beriman, tidak beramal saleh, saat dapat musibah, saat dapat nikmat, dia sombong. Dia congkak, dia ujub. Saat dapat musibah, dia putus asa. Seakan-akan dia doang yang dapat musibah. Nah, itu yang diinginkan oleh Syekh. Bahkan ada perkataan menarik di sini. Orang yang lain yang menerima kesenangan dengan sombong dalam batas, akhlaknya menyimpang sehingga dia rakus. Jadi semakin dikasih semakin rakus. Ya, ini kalau orang tidak beriman semakin rakus. Dan itu memang seperti itu manusia. Wa innahu lihubbil khairi asyadid. Sesungguhnya manusia sangat suka kepada khair. Khair itu artinya harta. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan." Kalau anak manusia punya 2 lembah emas, ini saya ingin yang ketiga, rakus. Ini enggak beriman. Ya. Makanya sebagian para koruptor, sebagian orang yang gajinya luar biasa. Ya, saya pernah ke penjara Sukamiskin, tempatnya para koruptor. Ceramah di situ. Saya sebutkan di sini. Bapak ini nggak bisa dibawa sama sekali. Ketika di dalam kubur nggak bisa dibawa, ngapain juga korupsi? Ya. Itu karena kurang imannya, karena kurang amal saleh. Akhirnya membuat dia rakus. Kemudian hatinya tetap tidak tenang, bahkan gelisah dengan harta yang sudah dimilikinya. Kenapa? Takut hilang. Takut yang dicintainya nih hilang gitu, takut. Ya. Sudah capek-capek ngumpulin, kapan istrinya nyerempetin mobil marah. Bukan malah mengatakan qadarullah masya'afal, sudah nanti kita perbaikin. Marah. Siapa ini? Mahal ini, bla bla bla. Enggak mengatakan qadarullah masya'afal. Ya. Malah takut hilang. Kemudian juga tidak puas-puas, bagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga dia kalau mendapatkan musibah panik, nggak sabar, tidak tenang dan seterusnya. Nah, ini akibat tidak beriman dan tidak beramal saleh. Itu beda antara 2 orang yang mendapatkan nikmat dan musibah. Yang beriman beramal saleh saat dapat nikmat begini, saat dapat musibah begini. Yang tidak beriman tidak beramal saleh saat dapat nikmat begini, saat dapat musibah begini. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa yatalaqqal makarih biqalaq wa jaz' wa khauf wa dhajar fala tas'al an ma yahduthu lahu min asyaqa'il hayah wa min al-amrad al-fikriyah wal 'asabiyyah ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. Yang artinya, jika demikian halnya, maka jangan tanya lagi bagaimana sempitnya kehidupannya. Banyak pikiran dan tegang, ketakutan yang dapat mengakibatkan kondisi lebih buruk dan lebih parah lagi. Karena semua itu tidak dihadapi dengan mengharap pahala dari Allah, tidak juga dengan kesabaran yang dapat menghiburnya dan meringankan penderitaannya. Nah, ini menghadapi keburukan dengan ketidakimanan dan ketidakamal solehan. Itu bedanya, Pak. Orang yang beriman saat dapat nikmat dia bahagia. Orang yang beriman saat dapat nikmat musibah dia bahagia. Itu yang diinginkan oleh penulis, bahwa sarana bahagia yang pertama adalah iman dan amal saleh. Kemudian penulis berkata, wa kullu hadza musyahadun bitajrubah wa mathalun wahidun min hadzal naw' idza tadabbartahu wa nazzaltahu ala ahwalin nas ra'aital farqa al-'azima bainal mu'minil 'amil bimuqtada imani wa bain man lam yakun kadzalik wa huwa anna ad-din bihaythu ghayatil hath 'ala al-qana'ati birizqillah وَبِمَا آتَى الْعِبَادَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ الْمُتَنَوِّعِ. Yang artinya, penulis berkata, semua itu dapat disaksikan lewat pengalaman. Satu contoh, jika Anda renungkan dan Anda kaitkan dengan realita yang ada,
maka akan Anda dapatkan perbedaan yang besar antara seorang yang mukmin yang mengamalkan semua tuntunan keimanannya dengan mereka yang tidak seperti itu. Hal itu karena agama menyeru manusia untuk qanaah, merasa cukup rezeki dan semua yang dialami seorang hamba dari keutamaan dan karunia yang bermacam-macam. Apa maksud dari paragraf ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masuk dari paragraf ini adalah orang beriman saat mendapatkan rezeki dari Allah, dia penuh dengan kesyukuran dan qanaah. Qanaah saya sering katakan itu unsurnya 3. Yang pertama adalah al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Yang kedua, ada mutafaqqud bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, ar-ridha bima a'ta Allah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman dan beramal saleh ketika mendapatkan nikmat, dia penuh dengan qanaah. Ini rezeki dari Allah, ini karunia dari Allah. Kemudian ketika dia mengakui itu dari Allah, dia mencintai Allah. Ketika dia mencintai Allah, dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, fal mu'min إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة له فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له ينظر إلى ما هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤتي القناعة. Artinya, seorang mukmin jika ditimpa penyakit atau kefakiran atau musibah lainnya, di mana setiap orang memiliki kemungkinan itu, lalu dengan keimanannya dia akan menerimanya dengan qanaah dan ridha atas pemberian Allah kepadanya, maka hatinya menjadi tenang, bahagia. Saya sudah sebutkan, bahagia itu definisinya apa? Tidak resah. Itu bahagia. Bahagia definisinya adalah tidak resah, tenang dia. Tidak menuntut sesuatu yang dia tidak mampu untuk meraihnya. Dirinya selalu melihat orang yang di bawahnya yang lebih menderita dari dia, dan tidak melihat orang yang di atasnya yang lebih senang darinya. Bahkan bisa jadi dia semakin bertambah senang dan gembira jika melihat orang-orang yang dapat meraih keinginan-keinginan dunianya namun tidak memiliki sifat qanaah atas semua itu. Maksudnya para ikhwan dirahmati oleh Allah, orang yang beriman dan beramal saleh saat dapat musibah maka dia bersabar kepada Allah. Dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dia tenang. Karena kemudian dia berpikir, mungkin kalau saya dapat itu saya tidak beriman. Mungkin kalau saya dapat musibah itu, kalau saya tidak diberi, kalau saya dapat harta tersebut, jabatan tersebut, ataupun yang saya ingini tersebut, ternyata Allah tidak ngasih. Mungkin kalau saya dapat, saya akan sombong, saya akan senantiasa ujub. Orang beriman pikirnya seperti itu. Atau kalau dia dalam keadaan miskin, dia melihat kepada orang yang lebih bawah darinya, tidak melihat kepada orang yang lebih atas, dan dia tenang dengan begitu. Ada perkataan di sini beliau mengatakan, bahkan gembira melihat orang sukses. Wah, ini puncak ketenangan lebih luar biasa. Gembira puncak melihat orang sukses, senang temannya lebih sukses dari dia, senang. Ini luar biasa, ini keridhaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang mendapatkan musibah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala mink, wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Lihatlah
orang yang di bawah kalian, urusan dunia. Jangan urusan akhirat ya. Lihat orang yang di bawah kalian urusan dunia. Dan jangan lihat orang yang di atas kalian urusan dunia. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian tidak hilang nikmat atas diri kalian. Contoh misalkan kita punya motor, maka lihat orang yang tidak punya motor. Niscaya motor kita ini sangat berharga. Saya punya air cuma segini, ya. Maka saya lihat orang yang tidak punya air ini sangat berharga, meskipun kecil, sangat berharga. Tetapi kalau kita lihat orang punya air, airnya berasa, maka akhirnya air ini tidak terasa. Air ini tidak terasa. Ini sebenarnya DKM paham-paham ini. Enggak bercanda. Ya, bismillah. Baik. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, begitulah selalu. Yang dia melihat ke bawah, dia merasa nikmat Allah banyak dari yang dia dapat. Yang melihat ke atas, dia merasa nikmat Allah kurang. Dan ini urusan dunia. Kalau urusan akhirat, ibadah, jangan lihat ke atas. Ya. Jangan lihat ke bawah kalau urusan ibadah, ketaatan. Wah, itu bapak itu ya sudah haji, tapi hafalan Qur'annya cuma dari wadduha sampai an-nas. Saya hafalan Al-Qur'annya dari wal-laili idza saja sampai an-nas. Berarti masih mending meskipun belum haji. Bedanya cuma satu surat, bro. Ngapain ente terlalu sombong dengan itu, ya? Paham ya? Kalau urusan agama, ibadah, ketaatan, jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Yang lebih semangat, lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam bulan Ramadan. Terutama dalam bulan Ramadan. Bulan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut kemudian penulis mengatakan, ya, jadi menarik tadi perkataan beliau ya, gembira dengan kesuksesan orang lain. Itu buat tenang kita. Gembira dengan kesuksesan orang lain, dan itu tanda bersih qalbu. Itu tanda apa? Bersih qalbunya. Baik. Kemudian penulis berkata, كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد شيء من فقد بعض المطالب الدنيوية تجده غاية في التعاسة والشقاء غاية في التعاسة والشقاء, yang artinya penulis berkata, begitu juga Anda akan dapatkan orang-orang yang tidak menjalankan nilai-nilai keimanan. Manakala mendapatkan cobaan seperti kefakiran atau luputnya sebagian dari keinginan duniawinya, dia sangat putus asa dan menderita. Jadi para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang putus asa itu berarti dia harus diasah lagi keimanannya. Keimanan tentang apa, Ustaz? Tentang takdir, tentang kuasa Allah. Nah, itu yang harus diasah agar dia menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik. Kemudian penulis berkata, wa mathalun akhar idza hadathat asbabul khauf wa alammat bil insan al muz'ijat tajid صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتيسير لهذا الأمر الذي داهمه بما هو في وسعه من فكر أو قول وعمل وقد وطن نفسه لهذا المزعج الملم وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده.
Yang artinya penulis berkata, kasus lainnya, ketika sebab-sebab ketakutan dan kekalutan menghinggapi manusia, maka akan Anda dapati orang yang imannya benar, hatinya mantap, jiwanya tenang, teguh dalam mencari penyelesaian serta mengelola masalah yang menimpanya, tersebut dengan keluasan yang dimilikinya berupa pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Dirinya telah kokoh menghadapi gangguan yang menimpa. Kondisi seperti ini akan membuat seseorang tenang dan hatinya mantap. Ini kalau seandainya dia mendapatkan kemusibah dalam keadaan beriman, dia tidak mudah gelagapan, tidak mudah putus asa, tidak mudah ketakutan. Kenapa? Karena semuanya kullun biqadarillah, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian penulis berkata, kama tajidu faqid al-iman bi'aksi hadhihi al-hal idza waqat al-makhawif in zu'ija laha dhamiruh wa tawatarat a'sabuh wa tashattat afkaruh wa dakhiluhu al-khawf war-ru'b واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتواترت أعصابهم وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر khususan fil mahalil harijah wal ahwalil muhzinah al muz'ijah. Yang artinya penulis berkata, sebagaimana akan Anda dapatkan orang yang tidak memiliki keimanan mengalami kondisi sebaliknya. Jika mengalami ketakutan, hatinya menjadi tidak tenang, emosinya tak terkontrol, pikirannya kacau balau, dan ketakutan menjalar dalam dirinya, sehingga dalam dirinya terkumpul ketakutan luar dalam yang sulit untuk diungkapkan. Nah, ini kan banyak terjadi zaman sekarang. Ya, OCD, apa istilahnya? Obsessive disorder, orang pokoknya takut lah. Mau ke sana takut nanti ada apa-apa. Mau ke sana takut nanti ada apa-apa. Itu sebenarnya ukurannya adalah iman. Tanamkan keimanan, anna ma akhta'aka lam yakul yusibak wa ma asabaka lam yakul yukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu memang sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset darimu. Apa yang belum ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah terkena padamu. Nah, selesai itu urusan. Penyakit perasaan, penyakit was-was. Nah, pikirannya kacau balau dan ketakutan menjalar dalam dirinya, sehingga dalam dirinya terkumpul ketakutan luar dalam yang sulit diungkapkan. Orang semacam ini jika belum pernah mendapat latihan yang banyak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan berdasarkan sebab-sebab alami, akan meruntuhkan kekuatan dan kejiwaannya. Karena ketidakimanan yang mengarahkannya pada kesabaran, khususnya dalam kondisi terdesak dan sangat menyedihkan dan menakutkan. Saya jadi ingat sekarang sebagian orang tua lebih cenderung menyekolahkan anaknya homeschooling. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi lihat nanti jurnalnya, penelitiannya, anak-anak yang homeschooling, dia tidak punya rasa fighter. Dia tidak punya rasa untuk semangat berjuang, berusaha. Kenapa? Karena dia di rumah bersama orang tuanya. Tidak ada interaksi dengan dengan kawannya yang seumuran dengannya. Karena di zaman sekarang banyak yang seperti itu. Mereka katakan, pesantren banyak bully Ustadz, pesantren banyak homo Ustadz, pesantren banyak
pelecehan seksual Ustaz, tapi saya mau belajar agama. Kemudian sekarang banyak ustadz-ustadz yang online, jadi saya privat saja di situ, homeschooling. Banyak itu sekarang. Nah, di beberapa penelitian yang seperti ini akhirnya anaknya kurang punya jiwa survive, bertahan. Ya, punya jiwa fighter, punya jiwa untuk melawan, berjuang, bukan melawan, berjuang. Nah, ini nggak ada yang seperti itu. Karena apalagi kalau di pesantren, dia punya nilai juang tinggi, mau didakwahkan di daerah terpencil ataupun di kota besar, dia siap dua-duanya. Tidak mudah putus asa. Mau kamar mandinya sejelek apapun, dengan kamar mandinya sebagus apapun, dia siap dua-duanya. Dan seterusnya. Punya nilai survive, punya nilai perjuangan, pertahanan, bertahan hidup. Saya pesan kepada bapak-bapak yang punya anak-anak, terutama laki ya, anak laki, ya, dia harus diajari untuk bertahan hidup. Jangan kemenye, jangan manja, jangan dikit-dikit makan, minum. Nah, itu sampai tua itu begitu tuh, sampai tua tuh, ya, sampai punya anak masihan begitu. Mamanya meninggal, kakaknya yang diperas sama dia. Seperti itu para ikhwan dirahmati. Karena ajarannya seperti itu. Nah, tidak kuat imannya terhadap kuasa Allah, terhadap rububiyah. Tidak kuat imannya terhadap takdir. Karena kan takdir itu sebenarnya bagian dari rububiyah. Beriman kepada takdir itu bagian dari apa? Rububiyah. Mengimani bahwa Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Nah, zaman sekarang cubit dikit kantor polisi, kemudian gurunya yang salah, nah, seterusnya. Nah, kemudian penulis mengatakan fal birru wal fajir wal mu'min wal kafir يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغزيرة التي تلطف المخاوف وتهونها ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصائب كما قال تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. Artinya orang baik dan orang jahat, orang beriman dan orang kafir punya kemungkinan yang sama dalam mewujudkan keberanian dan naluri untuk memperkecil ketakutan. Akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan berupa kekuatan iman, kesabaran dan tawakal kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Semua itu akan menambah keberaniannya dan meringankan beban ketakutannya dan memperkecil pengaruh musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya, sedangkan kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Mereka juga mendapatkan pertolongan dan bantuan khusus dari Allah Ta'ala yang dapat menghilangkan ketakutan. Dan yang artinya Allah berfirman, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maksud dari paragraf ini, Pak? Jadi gini, kita orang beriman, di sana orang kafir. Orang beriman bisa survive, bisa bertahan, bisa berjuang. Sebagaimana orang kafir bisa bertahan, bisa berjuang. Bedanya orang beriman, dia lebih mempunyai keberanian, lebih mempunyai rasa juang dibandingkan orang kafir. Kenapa? Karena dia beriman kepada takdir Allah. Dia beriman kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat dia lebih berani.
Ya, lebih berani berjuang, lebih berani bertahan. Kenapa? Karena dia punya kuasa Allah. Tidak ada kamus di dalam diri seorang beriman, tidak ada di dalam diri seorang beriman kamus putus asa. Putus asa tidak ada dalam kamus hidup seorang diri yang beriman. Patah semangat, ya, malas, tidak ada di dalam kamus hidup orang beriman. Kenapa? Karena tadi lihat ayatnya. Jika kamu menderita kesakitan, kita orang beriman menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka orang kafir pun kesakitan juga sama-sama. Tapi bedanya kita mengharap dari Allah pahala atas sakit itu, mereka tidak. Itu yang membuat akhirnya kita lebih bersabar, kita lebih tenang, kita lebih menahan lisan, tidak mudah menggerutu. Apalagi nanti puasa nih. Ya, saya sering ingatkan, puasa itu Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, ihtisaban. Apa makna ihtisaban? Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, mengatakan ihtisaban artinya azimatan, yaitu berpuasa karena penuh dengan tekad. Tekad untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah. Puasanya penuh dengan tekad untuk dapat pahala dari Allah. Fala yastatilu li ayyami wa la yastathqilu li siyami. Maka dia ketika puasa tidak merasa panjang hari puasanya. Jadi kalau orang puasa ihtisab itu dia tidak akan, aduh baru jam 9 lagi. Tidak ada begitu. Dia bahkan gak lihat-lihat jam untuk puasanya. Kapan bukanya ini lama banget. Gak ada orang puasa begitu. Yang ihtisaban gak begitu. Dan tidak merasa berat saat puasa. Ya Allah, haus banget. Kenapa sih ada syariat puasa, ya Allah? Ini gak ada itu. Ihtisaban gak begitu. Ya, semakin dia haus, semakin lama, maka dia akan semakin semangat. Saya pernah ada panitia kajian. Waktu itu ada kajian saya online, mereka dari Jepang nanya, Ustaz, kami ini puasa di Jepang kadang-kadang cuma 4 jam waktu berbuka. Saya tanya, masih ada matahari terbit tenggelam enggak? Masih, Ustaz. Ya 4 jam itu waktu berbukanya. Maka jawabannya, selama masih ada matahari terbit tenggelam, berarti selama itu pula kita menentukan puasa kita. Kecuali kalau seandainya tidak ada matahari terbit tenggelam, mataharinya tenggelam terus, mataharinya terbit terus, maka itu melihat ke negara tetangga kita yang wajar waktu berbuka. Saya katakan waktu itu, berikhtisablah kepada Allah. Semangatlah puasanya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan bagi kalian lebih banyak pahalanya dibandingkan yang puasanya 12 jam. Nah, itu para ikhwan dirahmati Allah. Jadi bedanya orang beriman, orang kafir itu. Orang beriman kena musibah, orang kafir kena musibah, orang iman bersabar, orang kafir juga bisa bersabar. Tapi yang ini bedanya, orang beriman berharap pahala dari Allah. Seperti puasa itu kan menahan lapar, haus. Musibah itu. Lapar, haus itu musibah. Maka harus dihadapi dengan sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah penulis mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, cukup kiranya untuk nomor 2 nanti dilanjutkan pada setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan. Karena Ramadan saya biasanya tidak ke Jakarta. Baik, ada yang bertanya? Nah. Waalaikumsalam. Bagaimana apabila dalam hati ini kadang-kadang ini timbul rasa ngomong apa yang bisa kita segera lakukan? Bagus pertanyaannya. Bagaimana cara mengobati ujub? Jawabannya adalah lekas-lekas kembalikan semua yang Allah berikan dari kelebihan kepada Allah. Sandarkan semua yang Allah berikan dari kelebihan kepada Allah, apapun jenisnya. Kelebihan
tinggi badan. Ngelihat orang yang kecil, ya, maka alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Kemudian kelebihan ilmu, melihat orang yang susah. Saya punya santri. Pernah kita memiliki strategi di dalam satu kelas dikumpulkan yang santri yang menengah ke atas kecerdasannya dengan santri yang menengah ke bawah. Tujuannya untuk saling ta'awun, ya, saling kerjasama, tolong menolong, yang bisa dan cepat paham segera mengajarkan kepada temannya. Tapi ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang yang menengah ke bawah ditanya pertanyaan yang sederhana, dia susah jawabnya, sampai yang cepat pahamnya dia noleh. Gitu aja nggak bisa. Nah ini nggak boleh tuh. Dia langsung aturan dia tolong temannya, kemudian dia katakan alhamdulillah saya bisa, cuma sini kita sama-sama. Nah itu. Sandarkan semua kelebihan kepada Allah. Semua apapun, harta, ilmu, ya, rupa, jabatan, sandarkan kepada Allah. Kemudian juga yang kedua adalah berdoa kepada Allah agar dicintakan akhlak-akhlak yang baik. Seperti hadis Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak. Salah satunya adalah ujub dan kesombongan, perbuatan hawa nafsu dan penyakit. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijauhkan dari akhlak yang buruk. Itu kiatnya. Adapun kiat menghadapi sifat sombong yang ada dalam diri kita, maka ingat asal penciptaan kita. Kita ini diciptakan oleh Allah, semua dari manusia, keluar 2 kali dari lubang kencing. 2 kali dari lubang kencing. Yang pertama dari lubang kencing bapak kita, yang kedua dari lubang kencing ibu kita. Sama. Pantaskah sombong seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah yang keluar dari 2 lubang kencing 2 kali? Paham ya para ikhwan dirahmati Allah? Kenapa harus menyombongkan diri? Keluar dari lubang kencing 2 kali. Kok bisa menyombongkan diri? Dan itu perkataan ulama salaf yang saya katakan. Saya lupa bahasa Arabnya. Bagaimana seorang manusia bisa sombong lawang dia keluar dari lubang kencing 2 kali? Kemudian yang kedua, para ikhwan dirahmati oleh Allah, biasanya orang yang sombong itu tidak kurang mengagungkan kuasa Allah. Lihat Fir'aun. Fir'aun awal-awal dia mulai mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui bagi kalian ada Tuhan selain aku. Ya. Awalnya kenapa dia berkata begitu? Awalnya kan dia sombong. Ama Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Enggak ada Rabbul Alamin. Rabbnya aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Kemudian di akhir setelah 40 tahun dia ngomong lagi, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian paling tinggi. Jadi sombong itu hasil daripada kurang mengagungkan siapa? Allah. Kalau dia mengagungkan Allah, niscaya dia tidak akan sombong. Kemudian yang ketiga, kiat agar menghilangkan kesombongan, ketahui baik-baik dan ujub, ketahui baik-baik bahwa seseorang memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah bukan berdasarkan dunia, tetapi berdasarkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu a'lam. Setiap ucapan merupakan doa. Saya sering
mengeluarkan ucapan yang tidak baik kepada usaha suami saya. Suami sering membuka usaha namun gak lama sepi dan tutup. Pernah suami kerja ikut sama temannya, tapi tidak lama kini suami mulai merintis usaha kembali bersama rekannya. Perkataan apa yang harus saya ucapkan agar usaha suami saya berhasil? Apakah juga pertengkaran dapat menghalangi rezeki suami saya? Jawabannya yang pertama adalah ada waktu yang Allah sediakan. Allah membuka pintu langit dan waktu itu Allah kabulkan semua ucapan. Hati-hati itu. Ada waktu yang Allah membuka pintu langit dan waktu itu Allah kabulkan semua ucapan. Maka jangan sampai seorang istri mendoakan yang buruk-buruk bagi suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Jangan kalian doakan keburukan atas diri kalian. Wala ala amwalikum. Wala ala auladikum. Dan jangan doakan keburukan atas harta kalian, termasuk dalamnya usaha. Dan jangan doakan kalian keburukan atas anak-anak kalian. Fa inna lillahi sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Allah memiliki sebuah waktu, tidaklah seorang hamba mengucapkan sesuatu kemudian Allah kabulkan ucapannya tersebut. Maka hati-hati. Jangan sampai asal ucap. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam." Berapa banyak ucapan yang tidak diperhatikan akibatnya, maka dia memasukkannya ke dalam nerakanya Allah SWT. Terutama orang tua kepada anaknya. Jangan sering dicaci dan dimaki anak-anak. Didoakan. Saya dulu kalau di Arab Saudi, saya ingat kalau seorang orang tua manggil anaknya, "Ya batal, ta'al." Batal itu maksudnya, "Wahai pahlawan, sini. Wahai pejuang, sini." Jadi malah dia dipanggil dengan panggilan yang bagus. Ya. Kemudian juga dulu kalau lagi nyetar hafalan sama Syekh di Masjid Nabawi, kemudian kita kadang-kadang lupa kan, terhenti. Kemudian beliau mengatakan, "Allah yakfina syarr." Kata Syekh Ubaid, "Ya Allah, semoga Allah cukupkan keburukanmu." Semoga Allah cukupkan keburukan. Makanya orang Arab kalau lagi marah, Allah yahdik. Allah yahdik. Semoga Allah beri petunjuk kepada engkau. Itu jangan diamini itu. Itu sedang marah. Allah yahdik. Amin katanya. Dia tambah marah itu. Itu dia sedang marah. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tadi berdoa kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam. Paham? Kemudian ada pertanyaan yang belum terjawab tadi, yaitu tentang apakah pertengkaran menghalangi rezeki suami? Iya. Dalilnya Rasulullah SAW pernah, ini berkaitan dengan bulan Ramadan, pernah suatu ketika beliau diberitahu oleh Allah tentang kapan Lailatul Qadar. Lalu beliau keluar rumah ingin memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa Lailatul Qadar itu malam ini. Fatalaha rajulan. Maka di hadapan beliau ada dua orang yang sedang bertengkar. Fanusitu. Maka diangkat ingatanku tentang Lailatul Qadar gara-gara dua orang. Dari sini diambil pelajaran bahwa kadang kebaikan tertahan gara-gara bertengkar. Suami istri sering bertengkar, kebaikan tertahan. Apa sih yang dipertengkarkan, subhanallah? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah tua. Tua itu umurnya berapa sih? Nih, 0 sampai 15 itu umur anak-anak. 15 sampai 35 itu umur muda. 35 sampai 50 itu umur matang. Ya, 50 sampai 60 itu umur tua. Tua-tua masih marah-marahan. Masih diem-dieman. Oh bisa gitu begitu suami istri. Ini jangan-jangan salah satunya bukan manusia.
Demit. Saya sering katakan tuh, suami istri yang sering marah-marahan mungkin salah satunya bukan manusia, imma jin atau hewan. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ketika beliau mengomentari ayat surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda-tanda kuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dengannya. Kata Imam Ibnu Katsir, walau anna Allah, jikalau Allah ja'ala bani Adam kullahum dzukuran, menjadikan seluruh anak Adam adalah laki-laki. Seluruh anak Adam laki-laki. Adam dan Hawa menikah alaihi wassalam, kemudian seluruhnya anak laki-laki. Wa ja'ala azwajahum min jinsin akhar, dan Allah menjadikan istri-istri mereka dari jenis lain selain manusia, imma min jin au hayawan, baik dari jenis jin atau hewan. Lama hasala hadzal iktilaf, maka tidak mungkin terjadi iktilaf, tidak mungkin terjadi kedamaian, ketenangan, kerukunan. Nah, makanya saya katakan yang sering bertengkar antara suami istri jangan-jangan salah satunya jin atau hewan. Dan memang benar, kalau kita nikah sama jin, misalkan kuntil anak tuh, itu susah untuk mencintainya. Secantik apapun si kuntil anak, mau dipeluk ngilang dia. Kalau laki perempuan nikah sama laki-laki jin, misalkan genderuwo, itu susah untuk dapat ketenangan, sakinah, mawaddah, rahmah, susah. Apalagi nikah dengan hewan. Cantiknya orang utan, Pak, nggak akan sama dengan manusia. Makanya nanti kalau di rumah sering-sering tengkar, sering-sering diam-diaman, ya, sering-sering acuh tak acuh satu dengan yang lain, padahal sudah tua. Sudah tua tuh umur 50 tuh. Coba angkat tangan umur 50. Siapa 50 sini? Ya. Saya masih matang lah saya. Belum tua. Ya. Maka bilang aja tuh, ayo kita manusia, jangan sering tengkar. Hanya hewan dan jin yang sering tengkar. Kadang-kadang tengkarnya juga nggak jelas. Ya. Tengkarnya juga nggak jelas. Tua-tua sukanya merajuk. Nah, ini gimana ceritanya? Ya. Sudah maklumi satu dengan yang lainnya, memaklumi satu dengan yang lainnya. Semakin tua semakin memaklumi. Saya beri contoh, saya pernah cerita. Suatu ketika saya diundang di sebuah provinsi, kemudian masjid tersebut, masjidnya rapi, bagus, wangi. Kemudian mushafnya itu bagus, rapi. Tapi yang anehnya itu DKM masjidnya seluruhnya orang-orang tua. Maka saya minta kumpul, Pak, coba Pak kumpulin Pak DKM kita nih, kumpul. Saya tanya, Pak, kenapa DKM ini tua-tua semua, Pak? Umuran-umuran pensiunan 56, 58. Yang mudanya mana, Pak? Tenang aja Ustaz, kita ini laki-laki yang sudah tidak diharapkan kehadirannya di rumah. Jadi kalau seandainya dia habis subuh nggak pulang, itu nggak dicari. Dan beneran mereka di masjid, kemudian sholat syuruk, nanti masak apa di masjid, Indomie lagi katanya. Maksud saya cerita begini, ketika tua, sudahlah ngapain sih merajuk-rajuk segala, udah tua. Kata Imam, saya bagi 5 itu dari bukunya Tanbihun Naim an Ightinam min an Mawasimil Umur yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kata Imam Ibnul Jauzi, umur tua itu sudah persiapan untuk bertemu dengan teman-temannya. Iya betul tuh, sudah persiapan untuk masuk ke dalam sebuah kamar setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Apa itu Pak? Kubur. Sudah persiapan tuh. Ini masih umur 50-an, sudah 50-an masih merajuk-rajuk, nggak jelas. Ya, buang-buang waktu, bikin istri kesal, bikin suami kesal. Ini untuk suami dan istri ya, bukan hanya untuk suami saja. Seperti itu para ikhwan. Aturan umur 50 itu sudah tahu sifat masing-masing. Bahkan saya pernah ketemu orang, Ustaz, kita ini
Cuma tatapan saja sudah paham. Nah, itu karena sudah chemistry dapat tuh. Jadi enggak tatapan? Enggak jadi berarti. Nah, itu sudah chemistry sudah dapat. Ini umur 50 sudah masih tengkar-tengkaran. Mau Ramadan lagi. Saya pernah tuh Pak, malam pertama atau malam 10 hari malam terakhir. Ustaz, tolong kami Ustaz, pernikahan kami di ujung tanduk. Ya Allah, orang lagi hikmat-hikmatnya nyari berburu Lailatul Qadar, dia malah ngurus perceraian. Makanya saya pesan Pak, untuk keluarga ini sering-sering doa sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat. Wa tahawuli afiatik. Jadi dari berubahnya afiat yang Engkau berikan. Kenyamanan hidup, ketentraman hidup, kesenangan hidup. Atau kalau sudah umur 50 itu kan yang dalam pikiran itu adalah apa nih? Kita lagi ngapain ya? Untuk bisa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara berpikirnya. Ini pada ikhwan. Ini umur 50 kayak pengantin baru. Sering tengkar. Jangan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksud saya tadi pertanyaannya, iya itu sangat mempengaruhi. Jangan sering tengkar di rumah. Jangan sering tengkar. Wallahu a'lam. Pahamkan ke suami kalau minta uang untuk beli skincare dalam tanda kurung untuk cantik masih batas wajar karena terkadang bagi istri itu lebih penting daripada diajak makan di restoran mewah. Sesekali istri memilih beli skincare atau makan. Nah, ini curhatan kayaknya nih. Sampai nggak ada pertanyaannya, Pak. Cuma ada suruhan dia, pahamkan. Ustadznya disuruh memahamkan. Mana antum sini paham nggak? Paham nggak antum? Paham ya? Paham Bu, sudah paham Bu. Gini para ikhwan, nafkah itu adalah mencakup sandang, pangan, papan dan seluruh keperluan yang dengannya perempuan itu hidup. Makanya ketika ada seorang laki-laki yang punya orientasi saya ingin menikahi wanita kaya supaya nyaman hidup, itu keliru. Kenapa? Karena dia di rumah keluarganya dia dijamin hidupnya. Lah ente tarik dari rumah keluarganya pindah ke rumah ente, harusnya yang ada di rumah keluarga itu pindahin ke sini. Rasain tuh. Semuanya harus sama seperti mana dia dielus, dimanja, disediakan oleh orang tuanya. Ketika bersama kita juga demikian semestinya. Nah itu dia. Makanya nafkah itu sandang, pangan, papan dan seluruh keperluan perempuan yang dengannya dia tegak hidupnya. Termasuk di zaman sekarang skincare. Mau nggak mau antum hidup di zaman skincare. Ya. Ini saya jadi ingat santri saya. Santri itu dikasih duit nggak mau. Hadiah santri yang paling dia sukai apa? Adalah pulang. Makanya kalau seandainya ada lomba-lomba, hadiahnya pulang, seneng banget dia. Ayo, siapa yang punya prestasi dapat reward. Rewardnya adalah pulang 24 jam. Apa prestasinya? Kalau seandainya dalam sebulan dia bisa menyetorkan 2 juz, maka dia dapat reward. Oh itu banyak tuh. Nggak dikasih duit ya, pulang. Nah sama istri gitu, nggak usah dikasih makan. Makanin skincare sekali. Bu, insya Allah sudah paham Bu. Ya. Subhanallah. Nggak ada pertanyaan coba. Ustadznya yang diperintah. Itulah perempuan. Antum harus bersabar dengan perempuan itu. Ya. Antum harus bersabar. Baik. Barakallahu fiik wa fiik barak. Menyambut bulan suci Ramadan, membersihkan hati. Bagaimana maksud hati yang bersih? Jawabannya adalah hati yang bersih diantaranya mengimani kewajiban puasa ini datang dari Allah. Sehingga saat dia menahan makan minum bersetubuh yang halal-halal itu, dia benar-benar lapang hatinya, tidak merasa berat saat berpuasa. Itu dia.
Wallahu a'lam. Bolehkah membaca Al-Quran tanpa memakai kerudung, cuma memakai pakaian ala kadarnya? Kalau seandainya di luar rumah, jangan. Kalau dalam rumah, tafadhal, silahkan. Tetapi lebih afdal dia lebih beradab. Di dalam rumah sambil rebahan juga boleh. Kan ada ayat yang Al-Quran berbunyi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quran. Tidak mengapa. Wallahu a'lam. Tapi kalau ingin beradab, maka menghadap kiblat, penuh dengan kekhusyuan, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kakak saya disuruh atasannya menempati salah satu rumahnya yang dalam proses dijual atau kontrakan. Listrik dan air dan lain-lain atasan kakak saya yang bayar. Apa hukumnya jika saya sekeluarga sering main, bahkan nginap, terkadang numpang nyuci mobil dan lain-lain? Jawabannya minta izin. Kenapa? Karena yang diizinkan siapa? Kakaknya. Ya. Semua yang bukan hak kita akan menjadi halal saat dimintai halal. Ya, wallahu a'lam. Kenapa demikian Pak Ustadz, segitu sulitnya kah? Gini. Jadi pemikiran dasarnya, saya muslim, antum muslim di bawah ibu-ibu muslimah. Apapun yang berkaitan dengan diri kita itu suci, tidak boleh direnggut, harta tidak boleh diambil, darah tidak boleh diteteskan, kehormatan tidak boleh direndahkan. Itu orang muslim. Nah, ketika si kakak saja yang diizinkan oleh atasannya, maka kita ketika tamu ini harus izin kakaknya kepada atasannya. Karena akadnya adalah apa? Diinapi oleh si kakak saja. Wallahu a'lam. Bolehkah kalau berzakat fitrah bentuk uang karena melihat si penerima dalam kondisi dhu'afa? Jawabannya adalah pendapat yang lebih kuat tidak boleh. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW itu ada alat tukar emas dan perak. Tapi beliau tidak mengarahkan kepada emas dan perak. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan sa'an min ta'am. Berzakat fitrah dengan satu sa' dari makanan. Satu sa' dari makanan berarti makanan pokok pada saat itu. Maka hendaknya seseorang dia berzakat fitrah dengan makanan pokok sebagaimana hadis Rasulullah. Kemudian yang ketiga, di zaman Rasulullah itu lebih sulit hidupnya dibandingkan di zaman sekarang. Tapi tetap Rasulullah SAW memberikan kewajiban bahwa berzakat fitrah dengan makan. Yang keempat, berzakat fitrah kalau kita dapat bahan pokok makanan seperti beras, gandum ataupun yang lainnya, kurma, ya, maka kita bisa menjual setelahnya. Boleh dijual, tidak mengapa. Orang dapat zakat fitrah, kemudian saya tidak perlu berasnya karena beras masih ada, maka dia bisa jual. Itu cara agar dia dapat uangnya. Wallahu a'lam. Ada orang yang berhutang kepada kita sudah lama dan sepertinya dia kesusahan untuk membayarnya. Kalau saya ikhlas menghalalkannya, apakah ini termasuk perdagangan saya dengan Allah? Jawabannya iya. Ini sangat perdagangan luar biasa. Karena orang yang menghalalkan hutang orang lain dijamin ampunan oleh Allah. Apalagi gini Pak, kadang-kadang hutangnya itu tidak kita terlalu harapkan kembaliannya. Maka halalkan saja. Halalkan saja. Hutangnya, harta kita berkali-kali lipat daripada hutangnya. Halalkan saja para ikhwan. Tidaklah orang berhutang kecuali dia sangat memerlukan. Makanya para ulama mengatakan akad hutang itu akad kebaikan dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Tidak berhak untuk dikomersilkan. Ya, tidak berhak untuk apa? Dikomersilkan. Makanya riba terlarang. Riba paling buruk adalah riba pada hutang. Itu ribanya jahiliyah. Dan Rasulullah mengatakan, wa riba al-jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya hati. Dan riba jahiliyah
aku letakkan di bawah kedua telapak kaki. Aku injak-injak. Kenapa? Karena itu riba jahiliyah itu menyakiti orang miskin. Orang miskin yang disakiti. Maka halalkan saja para ikhwan. Saya pernah ceramah adab orang yang menghutangi. Salah satu yang saya sampaikan ini, menghalalkan hutang. Adab orang yang menghutangi adalah menunggu, kemudian menunggu atau boleh menagih atau lebih baik lagi, saya ulangi, menagih, lebih baik menunggu, lebih baik lagi menghalalkan. Setelah kajian banyak WhatsApp masuk. Ustaz jazakallahu khair. Hutang saya dilunaskan. Hutang saya dihalalkan oleh orang. Ya, lebih baik dihalalkan. Kadang-kadang hutangnya misalkan anggap ya 5 juta. Kita punya 500 juta. Nah ngapain diingat-ingat? Halalkan saja. Ini sudah 5 juta, dia punya 500 juta. Ceritakan satu kampung. Pak Haji Fulan belum bayar hutang dari tahun 1998. Itu kan moneter itu. Halalkan saja ya ikhwan. Wallahu a'lam. Kecuali kalau dia mengatakan saya ingin nunggu Ustaz. Atau saya diemin, nanti saya tuntut di akhirat. Boleh enggak? Boleh. Tetapi memaafkan lebih afdal daripada menuntut di akhirat. Kenapa? Karena memaafkan dijamin surga, menuntut balas di akhirat, menuntut hak di akhirat, dia cuma akan dapat balasannya. Belum ada jaminan surganya. Dan dia pasti dapat itu. Pasti dapat. Karena sistem pengadilan di akhirat tidak ada kezaliman sedikit. Wa ma rabbuka bidzallamin 'abid. Wa nadha'ul mawazin al-qista yaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Ada apa kafaratnya kalau kita tidak menunaikan nazar kita? Jawabannya ada 3 kafaratnya. Yang pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin. Yang kedua, berpuasa 3 hari berturut-turut. Yang ketiga, memberi pakaian. Wallahu a'lam. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Yang pertama yaitu memberi makan kepada 10 orang paling miskin, atau memerdekakan budak, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Wallahu a'lam. Jika mengikuti program sedekah sekali bayar di awal, namun nanti ada adminnya yang mengatur harinya, apakah ini termasuk sedekah yang kontinu walaupun bayarnya dirangkap 1 kali saja? Ini mungkin harus bertanya bagaimana teknisnya, saya belum terlalu paham. Ada kajian sunnah diadakan di rumah seorang akhwat dan rutin diisi oleh ustadz sunnah, tapi tidak ada sutrah dan penutup antara ustadz tersebut dengan jamaah akhwat meskipun berjarak. Afwan, ini kajian muslimah. Bagaimana pendapat ustadz? Apakah seharusnya ada hijab antara ustadz dan jamaah akhwat? Jazakallahu khairan. Iya. Kan ayatnya, dalilnya ada. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i. Jika kalian minta sesuatu makanan, maka mintalah dari balik hijab. Ya. Jangan sampai menjaga. Saya baru dari mana kemarin tuh? Dari Serang. Masjidnya masjid kaum muslimin umum. Kemudian habis kajian, habis subuh buka. Kemudian setelah itu saya ngomong sebentar. Pembukaan, lalu setelah itu saya sebutkan ayat tadi. Saya minta izin untuk ditutup. Itu lebih enak, pandangan kita lebih enak. Kemudian kita juga tidak berpura-pura tidak, karena bagaimanapun laki-laki, kita ini laki-laki. Ya, kalau sudah ceramah dilihat perempuan, ya, perempuannya di depan kita sudah beda-beda gayanya. Sudah ngaku aja lah, kita nggak kuat. Ya, yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sudah pura-pura beda-beda caranya. Saya tidak menuduh yang tadi disebutkan dia pura-pura, enggak. Cuma kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Akan lebih selamat dengan berhijab. Dan Rasulullah SAW demikian. Tidak ikhtilat,
Dan ini juga perhatian nih pada yang punya travel. Kadang-kadang heran, kita kalau di masjid lengkap begini kan, maksudnya tertutup begini. Kenapa kalau pas manasik itu nyampur? Nyampurnya bersebelahan lagi. Kalau di belakang sih oke. Saya pernah tuh manasik haji, saya katakan di belakang. Nyampur. Dan itu yang isi kadang-kadang Ustaz yang mengusung dakwah sunnah. Ya, tapi nyampur akhirnya. Nah itu kadang-kadang harus dinasihati seperti itu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bahwa bulan Ramadan ini satu aja pesan dari saya. Yaitu hadis Rasul riwayat Tirmidzi, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan falam thumma salakh falam yughfar lahu fadakhala an-nar. Yang artinya semoga seseorang menjadi hina yang masuk bulan Ramadan lalu berlalu Ramadan pada dirinya dan tidak diampuni dosanya. Yang harus ada dalam benak kita semua saat Allah memberikan umur kita masuk bulan Ramadan, bagaimana ini Ramadan saya dapat ampunan Allah. Jangan sampai tidak diampuni di bulan Ramadan. Matanya, telinga, lisan, tangan, kaki, kemaluan, perhatikan semua. Jangan sampai itu semua bergerak untuk meniadakan ampunan Allah. Itu saja pesan saya. Ya, bagaimana caranya agar kita diampuni di bulan Ramadan? Kenapa? Karena kalau tidak diampuni yang ada adalah dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mata, telinga, lisan, tangan, kaki dan kemaluan. Usahakan semua kita gerakan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rugi seseorang yang masuk dalam bulan Ramadan, bulan ampunan, tapi dia tidak diampuni. Bahkan Syekh Syu'ud Syuraim, seorang imam dan khatib Masjidil Haram dahulu mengatakan, tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Karena semua fasilitas untuk diampuni sudah Allah sediakan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, jinnya diikat dengan rantai, disediakan pahala begitu besar, doa dikabulkan, dimerdekakan dari api neraka, dikabulkan doa, kemudian macam-macam, semuanya sudah Allah setting demikian rupa agar kita dapat ampunan. Lah, ternyata orang lalai ketaatan, semangat maksiat dalam bulan Ramadan. Ini kan tidak tahu diri. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya para ulama salaf, Rasul SAW berdoa, Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku ke dalam bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan selamatkan Ramadan untukku. Wa tasallamahu minna mutaqabbala. Dan ya Allah, terimalah dariku amal-amal ibadah di dalam bulan Ramadan kelak. Demikian, sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.